Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil hakim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul kiram, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Jihad, dan insyaallah mudah-mudahan senantiasa selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana tentu dengan kudrat irodahnya, hidayah juga inayahnya, serta curahan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, berjamaah melaksanakan salah satu di antara amaliyah ibadah kita. Kita berharap mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah kita yang tidak seberapa ini, meski kita berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai kesempurnaannya, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat bagi kita semua. Hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa juga saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa bermuajah dan kita melaksanakan saum yang ke-8 setelah satu pekan kita telah lewati. Kita berharap mudah-mudahan saum atau ibadah yang lain pernah kita lewati itu menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita berharap ke depan, dari sekarang ke depan, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa menyempurnakan pelaksanaan ibadah atau amaliyah pada bulan Ramadan ini, sehingga kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah, tentu kita semua sudah pada mengetahui bahwa salah satu di antara hikmah pelaksanaan ibadah saum adalah mendidik jiwa kita agar kita menjadi orang yang senantiasa bersabar. Karena ada satu korelasi yang sangat kuat, ada satu hubungan antara saum dengan sabar itu yang sangat kuat. Bahkan hadis Rasul mengatakan as-saumu nisfus sabri, bahwa saum itu adalah setengah bagian dari kesabaran. Makanya orang-orang yang saum itu dituntut kesabaran dalam melaksanakannya. Kita lihat dari segi bahasanya, sebagaimana kita ketahui bersama, yang dimaksud dengan saum adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima. Bahwa yang maksud dengan saum itu adalah menahan diri dari makan, dari minum, dan berhubungan intim suami istri sekalian. Sementara dari segi bahasa, sabar pun demikian. Dari segi bahasa yang dimaksud dengan sabar, atau dari segi istilahnya, sabar itu adalah habsun nafsi, menahan diri dari gejolak-gejolak jiwa yang terjadi ketika musibah atau ketika sesuatu menimpa kepada kita, harus ditahan. Jadi tadi kita kembali ke saum. Saum menahan diri dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jadi naluriah manusia itu pasti makan, minum, atau mencurahkan kebutuhan biologis, itu menjadi tabiat manusia. Kemudian harus ditahan. Makanya berat saum. Berat apa saum depan? Halo, arah yang kene gitu. Ini biasa di kapal itu kan jadi kayak gitu, jadi kayak ya senang gitu. Oke, ya, yo Pak, saumnya berat tidak Pak? Berat. Itu lapar tuh Pak? Ayo nama tuh udah karek sahur. Ini pas kurang makan bagi orang-orang yang tidak terbiasa pada ini.
saum itu jangan dilihat, oh kamu kok badannya besar, badannya kamu pasti kuat menahan, nggak bisa seperti itu. Ya, makanya perlu dilatih dan sebenarnya tidak ada yang lain. Saya punya teman ya, ini bukan untuk ini, hanya sekedar gambaran saya. Badannya gemuk sekali, gitu. Sampai bobotnya berapa? Lebih dari 100 kilo, lebih dari 100 tuh besar. Ya, dia tentu saya lamun ke masjid ya Pak, sok di Jepang menawan katuangan, gitu kan. Bahkan sok dari saya pakai 2 bulan, ditambah didinya 11 bulan saya luar sebenarnya. Jadi saya sarankan saum atau kabayangku kita makan orang gemuk berarti apanya pembenaharaannya banyak sehingga lamun saum teh kabayangku urang mah moal lapar gitu dan geus aya ieu na di dieu. Ternyata orang mampu aja Pak, mampu. Ternyata orang gemuk teh bisa jadi lebih lapar dibanding pegang. Suasana di rumah bisa jadi dahar lebih gede. Gitu kan, luar biasa. Makanya saum ini tidak bisa ya, harus dilatih dan yang lain. Nanti kita bicara juga dengan kesabaran kan. Sabar itu pahit, Pak. Sabar itu berat tidak Pak? Berat. Baru kadang itu berat. Ditinggalkan oleh orang yang dicintai oleh kita berat tidak Pak? Bapak-bapak ditinggalkan oleh istri tercinta kita berat tidak? Nah hanya sampai gitu udah berat. Ya, berat Pak. Kalau dikira bapak-bapak sih dan tenariannya pada masa nuba kekuatan apa dasar ibu-ibu tekan ditinggalkan di pembajikan saminggu palatah taimah pantui segala rupa udah hari ini itu luar biasa ya. Jadi ketika ibu-ibu ditanya ya bu ada apa sedih tidak? Kalau oh sedih, bapak-bapaknya sama tuh, bapak-bapaknya sedih cuman beda ekspresi hukum gitu. Hari ibu-ibu malah ditinggalkan ibu bapak-bapak teh stresnya begitu luar biasa gitu Pak. Oh begitu ayah tapi kumaha tak suami nanti bahkan ayah orang baik berpikir kamu koyak-koyak dan segala rupa dan tidak diperbolehkan. Bapak-bapak mau malah gitu. Kenapa bapak-bapak ditinggalkan ibu istri nah gitu maupun kumis bapak jemput panjang ceri di juru malah kan pantas. Bapak-bapak sarua sedih ngan saja orang sedih tinggal lihat nunga lomong sudah yang cocok kita kembali lagi Pak. Jadi sabar itu berat. Oleh karena itu perlu dilatih. Saum itu berat, perlu dilatih. Ya, kan? Kenapa? Karena tadi bertolak belakang bertabrakan dengan tabiat yang biasa. Makanya hebat Pak. Ya, pahala saum hanya Allah yang akan memberikan. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya. Kullu amali ibni Adam lahu seluruh amal anak Adam itu baginya illa sauma kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzihi. Karena saum itu untukku dan aku sendiri yang akan berikan pahalanya. Pahala-pahala yang lain kadang-kadang disebutkan Pak. Salat dapatkan 27 derajat kalau berjamaah. Sedekah 1 dikali 10 dikali 100 bahkan sampai 7 kali lipat. Matakna sok taragara deh impact kan gak gede 14 2000 teh gede usah deh teman 2000 teh kali 7 sabaraha 14.000 14 kali 100 teh geus 1.400.000 kan ulah salah matak tara gede impact teh gede tah. Sauma tidak ada hitungan-hitungan seperti itu karena Allah sendiri yang akan berikan pahalanya sama dengan zakat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tiada lain pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang saum itu bighairi hisab tanpa ada batasan. Kenapa? Karena sabarnya juga tidak ada batas. Nanti kita berbicara di sini Pak. Saya mau mulai itu sebetulnya saya mau mulai dengan kisah dulu. Yang barangkali maaf ya kesabaran kita atau ujian yang menimpa kepada diri kita belum tentu bagian sedikitnya gitu daripada yang dialami oleh sahabat ini. Saya coba kedepankan dulu kisahnya Pak ya, biar naon ini kayak ada kisah mah biasanya di pelajaran mah sok rada bareng biasanya begitu bubar mau. Tapi hebatnya jemaah video hebat can bubar wae geus paromo. Kita bicara dulu kisah apa babari menghantarkannya seperti biar kita di pelajaran ya.
Ini diceritakan oleh sahabat yang sangat luar biasa. Kita tahulah bagaimana kisah-kisah para sahabat ini memberikan inspirasi, memberikan spirit semangat bagi kita bagaimana menghadapi kehidupan ini. Yang karena mereka telah mengalami dengan berbagai macam peliknya kehidupan. Ya. Kita berbicara, tidak salah, ada seorang yang namanya Muhammad bin Abdullah. Tadi kata Abdullah bin Muhammad atau Abu Muhammad. Beliau pernah melakukan perjalanan. Ketika beliau mengawasi situasi, kemudian beliau terus berjalan sampai ke hamparan padang pasir yang tak jauh kemana. Perbekalannya habis. Ketika tengah perjalanan, perbekalannya habis, ya tidak ada cara lain kan? Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Akhirnya dia berusaha mencari sesuatu. Terlihatlah ada satu kemah yang lusuh, yang dihuni pastinya oleh orang miskin. Maka beliau datang menghampiri kemah tersebut, berharap bisa ada sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhannya, baik air ataupun yang lain. Ternyata begitu beliau masuk ke kemah tersebut, terlihatlah sesosok orang tua yang sedang tunggu dengan punggungnya seperti itu, Pak. Terlihat keadaan orang tua tersebut luar biasa. Kakinya buntu, tangannya pun buntu, matanya buta, telinganya pun sudah mulai samar-samar. Hanya satu anggota badannya yang masih berfungsi adalah lisannya. Dilihat oleh Muhammad tersebut, beliau melihat masuk, mengucapkan salam dan yang lainnya. Ada satu hal yang sangat luar biasa yang terlihat. Orang tua itu tidak henti-hentinya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan doa yang sangat luar biasa yang mungkin dilihat oleh kita agak berat memandang atau melihat keadaan seperti itu. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon memujinya. Allahumma auzi'ni an ahmaduka hamdan ukafi'u bihi syukran ni'matika. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk agar aku senantiasa selalu memujimu, selalu senantiasa mengagungkanmu sebagai bentuk rasa syukurku kepada keadaan seperti ini. Kemudian selanjutnya, alati an'amta biha alayya wa fadhaltani ala katsirin min khalaq atau man khalaqta tafdilan. Aku memujimu, aku bersyukur kepadamu karena kelebihan karunia yang telah Kau berikan kepadaku dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Keadaannya seperti itu. Maka Ibnu Muhammad ini, Abdullah bin Muhammad ini terheran-heran melihat keadaan orang tua tersebut. Buntu kan, tangan kakinya, matanya buta, telinganya pun sudah samar-samar, hanya lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Tapi dia mengatakan bahwa Allah telah memberikan kepadanya nikmat yang melebihi makhluk-makhluk yang lainnya. Makanya beliau heran, penasaran. Beliau mengatakan, wahai Tuhan, demi Allah aku akan mendatangi orang ini dan aku akan bertanya kepadanya, apakah ia memahami dan mengetahui yang ia ucapkan itu? Apakah ucapannya itu ilham yang diberikan kepadanya? Maka aku pun penasaran apa yang terjadi. Maka orang itu mengatakan, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih berikan kepada lisan yang senantiasa selalu memanjatkan zikir-zikir kepadanya, tidak pernah berhenti. Dan sekiranya ada pemandangan yang luar biasa, beliau mengatakan pada kita, ya, wahai saudaraku, kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak mengirimkan bala tentaranya berupa angin, berupa hujan, berupa badai, berupa beton dan yang lainnya, maka tentu aku sudah binasa. Tapi Allah masih biarkan
biarkan aku hidup seperti ini, hidup mendapatkan ketenangan. Selain itu juga aku mempunyai seorang anak yang selalu membantuku untuk mengurusiku, untuk senantiasa menghidupkanku, ya, memberikan kepadaku bantuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sudah 3 hari ini anakku tidak kelihatan. Wahai Tuhan, kalau sekiranya Anda mau membantu saya, tolong carikan anak saya tersebut. Maka Abu Bakar Ibnu Muhammad itu, beliau menyanggupinya. Orang tua itu mengatakan, di rumah ini, tempat ini hanya satu-satunya dihuni oleh saya sendiri, tidak ada yang lainnya. Maka kalau ada seorang anak yang berkeliaran atau yang sedang ada di sekitaran tempat dekat rumah ini, pastikan bahwa itu adalah anak saya. Tidak akan mungkin orang lain datang ke sini. Maka Muhammad itu keluar. Kemudian selanjutnya dia menemukan sebujur mayat yang sedang dicabik-cabik oleh binatang buas. Maka tidak lain itu adalah anaknya sendiri. Bukan betapa terkejutnya beliau melihat keadaan seperti itu. Orang tua padahal satu-satunya anaknya di bagaimana yang diandalkan gitu kan, anaknya sendiri yang membantu dia, ini dimakan binatang buas. Bagaimana harus menceritakan kepada orang tua tersebut keadaan? Maka beliau, ya, karena dia juga orang yang cerdas, beliau mendiskusikan hal ini dengan menggambarkan apa yang terjadi kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang penuh perjuangan kesabarannya dalam menghadapi berbagai macam ujian. Maka beliau mengatakan, wahai Tuhan, tahukah Anda tentang kisah Ayyub alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan tentu, karena beliau adalah sahabat. Bagaimana Ayyub itu? Dulunya dia adalah seorang yang kaya raya, seorang pejabat yang senantiasa mengayomi rakyatnya, dihormati, dicintai oleh rakyatnya, banyak membantu orang lain, hartanya banyak, anak keturunannya juga luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dia dengan ujian yang sangat luar biasa, dengan berbagai ujian. Ketika hartanya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selain itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan kepadanya penyakit yang sangat luar biasa yang belum pernah terjadi pada waktu itu. Kemudian apalagi anaknya yang 12 meninggal seketika itu 12. Maka apa yang dilakukan oleh Ayyub? Maka orang itu mengatakan, ya, Ayyub menghadapi kehidupan itu senantiasa selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dia lakukan kecuali mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah lagi, Nabi Ayyub itu kan tadinya dicintai, bukan dicintai, tadinya menjadi tokoh masyarakat, ya, didekati oleh masyarakat. Sekarang dengan penyakit dan keadaan seperti itu dijauhi oleh masyarakat, bahkan keluarganya. Tapi Nabi Ayyub selalu bersabar. Kemudian ditanyakan, mulia mana Anda dengan Nabi Ayyub? Maka orang itu mengatakan, tentu lebih mulia Nabi Ayyub alaihi wassalam. Kemudian apa yang terjadi kata orang itu? Terus terang saja ceritakan. Maka orang itu mengatakan, Abu Muhammad ini mengatakan, tadi aku melihat di sekeliling tempat tadi ada seorang yang telah dimakan oleh binatang buas. Pasti itu adalah anak. Kira-kira Pak, kalau kondisi kita seperti itu, kira-kira bagaimana? Sedih atau ceria Pak? Wah, luar biasa berat sih. Tapi apa yang dikatakan beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepadaku anak yang soleh, yang berbakti, yang tidak bermaksiat, sehingga dia tidak mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, sehingga dia dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka. Ayatnya hebat begitu, luar biasa. Maka ketika sudah ceritakan seperti itu, tidak kunjung lama si orang tua ini pun meninggal dunia. Maka itu Muhammad ini kebingungan bagaimana cara mengurusi
Dia sampai menangis seperti itu, bingung dengan keadaan yang terjadi. Mohon kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk. Akhirnya pada Allah ada 4 orang datang lewat ke tempat tersebut. Kemudian beliau meminta bantuan orang tersebut untuk mengurus jenazah ini. Maka keempat orang itu mengatakan, siapa orang itu? Ibnu Muhammad mengatakan, aku tidak tahu karena aku baru mengenal orang tersebut. Aku baru datang ke tempat ini. Maka kemudian tolong bukakan selimut yang menutupi wajahnya. Ternyata begitu dibuka wajahnya, beliau adalah seorang yang namanya Abdullah bin Zaid al-Jarmi, yang sering kita sebut dengan Abu Kilabah. Seorang sahabat Nabi yang jujur terhadap dunia, yang taat beribadah kepada Allah, yang telah menyelamatkan segalanya. Matanya terselamatkan dari api, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Telinganya mendengar, diselamatkan dari mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kakinya, tangannya tidak pergunakan untuk sesuatu yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang ini telah didaulat oleh Yazid bin Muawiyah, karena beliau adalah sahabat yang hidupnya lama. Beliau ini sebetulnya orang yang diminta oleh Yazid bin Muawiyah, khalifah pada waktu itu, untuk menjadi hakim agung. Di saat orang-orang ingin mendapatkan jabatan, di saat orang-orang berlomba mendapatkan jabatan, beliau ditawari, tapi beliau menolaknya. Malah beliau mengambil atau memilih kehidupan miskin seperti ini. Oleh karena itu orang-orang 4 orang tadi menciumi sahabat tadi, luar biasa dengan kemuliaannya. Luar biasa banget, ya. Sahabat Abu Kilabah atau Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Apa saja pelajaran yang dapat kita ambil dari sini? Selanjutnya kita lanjutkan saja. Beberapa hari, maka Ibnu Muhammad atau Abdullah bin Muhammad ini, beliau bermimpi. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mimpinya, beliau kembali bertemu lagi dengan Abu Kilabah tadi dalam mimpinya. Beliau melihat Abu Kilabah dalam mimpinya dengan wajah yang tampan luar biasa, sempurna segalanya, diiringi dengan pakaian surga, keadaan surga yang luar biasa. Begitu Pak, ya. Perjalanan para sahabat, bagaimana kesabaran sahabat dalam menghadapi ujian-ujian dunia. Nah, apa saja pelajaran yang dapat kita ambil? Pertama, Pak, sabar itu pahit, berat, kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat Al-Quran, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Tidaklah Allah berikan kekuatan itu kecuali bagi orang-orang yang mampu bersabar. Imam atau Syekh Utsaimin di dalam kitabnya ketika berbicara, karena sabar itu pahit, apalagi ketika musibah datang, hentakan pertama itulah yang berat. Beliau mengatakan ada 4 karakteristik manusia ketika menghadapi musibah. Yang paling banyak, pertama, marah-marah, etan lomba. Jadi begitu musibah datang, marah-marah, ngedumel, membahasa orang mana artinya arah. Ini paling banyak. Kadang-kadang begini, ucapan sabar itu mudah kita ucapkan kepada orang lain, tapi berat kalau orang menghadapnya. Tetangga, ya, rumahnya kemalingan, kendaraannya diambil. Berat bagi dia. Orang mau membalik, begitu datang orang naon, sing sabar, geus sakit. Ini mangsa giliran maneh sarua kasusna. Kemudian itu kamari ieu datang, segitu kumaha? Sing sabar, sok kumaha jawabanna teh. Geus tamat urang mah bab sabar teh. Berat sabar-sabar kumaha ieu teh kabeh tuh begitu ya. Kurang-kurang mudah diucapkan kepada orang lain. Berarti kalau saya ke ibu-ibu begini, Bu, kalau ada seorang istri suaminya nikah lagi, itu musibah anugerah. Kalau ucap bapak-bapak musibah anugerah. Tuh, gitu. Jadi gini, satu keadaan beda-beda ya. Dari ibu-ibu musibah ke bapak-bapak anugerah sudah gitu. Ya. Kemudian kata suami begitu, datang teman-teman dari ibu begitu, lamun dia adil teman-teman yang diundang tapi jadi hati kemudian datang.
Cari tiruan, ya kan? Boleh ditanya sing sabar. Ini mungkin sudah apa? Sudah kodrat ilahi yang telah Allah berikan kepada bersabarlah. Mudah-mudahan Allah berikan pahala. Tidak kunjung lama suami dia menikah lagi. Ada stres dan tidur. Jadi sabar itu kadang begitu. Bapak hari kabatur mah berat dirasakan pasti. Apalagi ketika hentakan pertama kali terjadi. Makanya ada seorang wanita yang sedang meratapi anaknya di kuburnya. Kemudian Rasulullah di belakang mengatakan, "Ittaqillah wasbir." Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Maka wanita itu tidak melirik ke belakang siapa yang berbicara. Wanita itu mengatakan ilaika atau ilaika begitu. Apa pedulimu terhadap musibah yang aku alami karena kau tidak mengalami hal yang aku sedang alami. Benar seperti itu. Tak Nabi digitukan Pak. Tapi Nabi sudah menyampaikan sudah itu ditepak Nabi untuk itu, ya kan? Akhirnya Nabi berlalu sudah. Ketika Nabi sudah berlalu dikatakan kepada wanita itu, kamu tadi tahu tidak siapa yang mengatakan itu kepada? Kemudian itu mengatakan siapa yang akan mengatakan? Dia Rasulullah. Begitu disebutkan Rasulullah marah dia. Kaget. Akhirnya cepat-cepat datang pergi ke tempat Rasul. Saduk bahasa orang. Kemudian dia ceritakan, aku menghampiri rumah Rasul dan aku tidak mendapatkan seorang penjaga pun di rumah Rasul. Karena Rasul ini seorang pemimpin ukur negara, kan dunia, umat manusia. Tidak ada seorang pun yang menjaga rumah beliau. Kemudian aku masuk kepadanya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, berbahasa kita, mohon maaf, tadi saya tuh nggak kontrol, kira bukan Anda. Si kira-kira orang sebagai orang kita posisi orang pemimpin begitu kan orang mata tinggal heula mata tinggal saha gitu Rasul atau gitu malah ke Rasul kata Rasul as-sabru inda sadmatil ula. Ingat, kesabaran itu akan dinilai oleh Allah menjadi penilaian nanti di sisi Allah adalah ketika hentakan pertama kali terjadi, musibah pertama kali terjadi, di sanalah respon kita itu. Gitu. Jadi ayat 4 tadi oke. 1, ketika musibah terjadi itu ada yang marah-marah. Luka 2, sabar menghadapi sakit, dirasanya sakit, tapi lisannya terjaga dari ucapan-ucapan yang terkutuk dan dari perbuatan-perbuatan tercela. Sakit sih sakit, disebut sabar mana gitu. Yang ketiga, ridho. Dia ridho terhadap apa yang terjadi. Ya Allah, jangankan harta, jangankan segalanya, aku sendiri kan memiliki. Keempat, bersyukur kepada Allah ketika musibah itu terjadi. Jadi naon wae kan kahijikan? Marah, kedua sabar, katilu ridho, kaopat, syukur. Kira-kira lamun urang pengalaman kitu urang rumanatan. Beratnya gitu, luar biasa. Bapak, istri bapak meninggal, bersyukur. Curiga ada orang meninggal syukur nanti. Alhamdulillah, curiga orang begitu. Tapi seperti itu, yang minimal kita bersabar, menjaga, menahan itu semua. Nah, sekarang saya sampaikan apa saja kiat-kiat yang bisa menghantarkan kita agar kita bisa menjadi orang yang bersabar. Karena sabar itu kita berat dan butuh dilatih, butuh perjuangan. Apa yang melatar belakangi kita bisa bersabar? Pertama, saya sampaikan di sini. Sabar itu terasa pahit dan berat bagi jiwa manusia karena ia memupus segala bentuk keinginan hati. Awas Pak, ulah kebayang sabar itu musibah wae kan. Makanya para ulama mengatakan sabar itu dibagi 3. 1, sabar dalam melaksanakan perintah, itu butuh sabar. Sabar dalam meninggalkan larangan, itu butuh sabar. Dan sabar menghadapi musibah. Dan sabar paling tinggi itu adalah sabar ketika bukan. Sabar yang paling tinggi itu adalah musibah apa sabar ketika menghadapi kita melaksanakan perintah. Itu tegang keadaan Nabi Yusuf ketika dimasukkan dilemparkan ke
subur dengan ketika Nabi Yusuf digoda oleh Siti Zulaikha. Jauh kesabaran Nabi Yusuf yang paling berat itu yang mana? Yang digoda. Kenapa? Karena ketika beliau masuk ke sumur tersebut tidak ada yang beliau lakukan kecuali bersabar. Coba ketika diuji oleh ketiga, coba lihat di dalam Al-Quran di sumur. 3 cara wanita itu. Pertama, mengunci. Yang kedua, memakai baju yang transparan. Tuh cara naon geus kabaya urang mah tuh. Riweuh pan. Iya acak dong geus lengkir. Apa Siti Zulaikha pemajikan penguasa waktu Pak atau lain ecek-ecek, dan diceritakan dalam sejarah beliau itu rumah tangga lama tapi tidak mendapatkan hasratnya karena suaminya punya penyakit. Jadi begitu lihat Nabi Yusuf dengan libido seksualnya luar biasa, dia memahami apa? Yusuf adalah hamba sahaya yang derajatnya berada di bawah dia, pasti akan mau diajak untuk apapun. Kamu diajak itu, tutup dan pantau, pakai baju transparan, kemudian dengan kata-kata yang merayu. Orang bayangkan, bayangkan ulah tadi kita bayangkan kan begitu. Kumaha tuh posisi bagaimana? Posisi kita, riweuh urang, riweuh sok. Berpuasa kita patah itu. Masa kayak dikunci, jalan seperti itu. Itu wanita cantik, derajatnya di hadapan kita. Kumaha? Kira-kira bakal kumaha? Istighfar. Begitu istighfar, astagfirullah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu Pak. Berat. Kenapa? Karena kesempatan. Dia menjaga, betul ya, maaf ya. Ini juga kadang-kadang sok gitu ya di kita ya. Suka koruptor. Pak, orang nyebutkan koruptor karena orang mau kesempatan ke mau itu semua ya. Kita kenapa tidak korupsi? Karena kita tidak ada kesempatan. Coba kalau ada kesempatan walau. Makanya maaf ya, menjadi seorang yang pejabat dan yang lain itu luar biasa. Satu, sisi baiknya doanya diijabah, ya kan? Betulnya mendapatkan naungan kalau dia berlaku adil terhadap rakyatnya. Saya dulu pernah diundang di acara Pilkades, Pilkades. Ustaz cenah yang tahu usia dulu, bayar misalnya. 3 hari Ustaz aya kampanye terbuka. Ya. Itu kalau tidak salah daerah ini yang waktu Pak Gilang Angga yang nyalon itu di daerah Cilisung itu di sini di Balena ya. Seperti itu saya. Pertama, saya isi judulnya tentang keutamaan pemimpin yang adil. Sebutkan hadis-hadis berbeda, kata jamaah yang mengadengkan, amin, begitu. Baik dengan dari mana bahas pemimpin yang adil. Pemimpin adil ini, pemimpin adil seperti ini, sudah, amin. Hari kedua, saya siapkan makalahnya, bagaimana ya? Tadi mah keutamaan pemimpin yang adil, yang lain hukuman bagi pemimpin yang zalim. Sebutkan hadis-hadisnya. Amin, atau luar biasa. Pemimpin yang zalim tidak akan pernah mencium wanginya surga. Amin, atau jemaah luar biasa. Diberi keobatan kalau nampak tinggal diarahin ketupat. Ya, seperti itu. Ceramah ketiga saya mengatakan bagaimana seharusnya pemimpin terhadap rakyat dan rakyat terhadap pemimpin. Ya, seperti itu. Kita kembali lagi ke sini, Pak. Di sini sensitif ya, Pak pertama. Jadi kerame ya nanti. Kamu isuk tanggal 11. Kita kembali ke sini. Oleh karena itu hendaklah kesabaran ini senantiasa dilatih sedikit demi sedikit sehingga ia bisa menggenggam erat jiwa yang akan memberontak. Tadi ada kesempatan, ini kan sabar nanti Pak. Ini ada kesempatan Pak. Proyek sentuh dengan kita teh, ngaran teh
iman dengan nafsu. Cokot jika infak gue sama bapak-bapak duit kan ayah 50 kemudian ada infak itu infak nanggung namun itu tapi dah yang infak akhirnya infak ada gitu kan kurang-kurang lo berat maka melaksanakan perintah ulah salah ya kan berat makanya jadi ambil jangan maka maturnya seperti gambarkan jangan bodas manehna bodas jangan itu bukan haram hukumnya satu apa suap makanan yang haram dimakan oleh tubuh kamu maka itu adalah api neraka tapi cukup belanja pan belum gambaran bodas sama malaikat belum mah canah atuh serah gitu canah ya itu sakit aku gitu hese dinya lamun kudu ieu sabaraha eta teh sakit gitu perang antara iman eta teh malaikat jeung setan tadi biasana eleh kawan tuh ambil kali selalu udon takut kumaha itu ulah waktu suudon gitu namun korupsi berarti gimana eleh gitu terus korupsi tobat dan kampanye berarti imanna balik lain sama hadis Nabi ya kan tinggal hadis Nabi la yazni wa huwa mu'minun tidak akan mungkin berzina sementara dia orang yang beriman tidak mungkin orang beriman itu berzina la yasriqu sariqu wa huwa mu'min tidak mungkin orang pencuri itu sementara dia orang beriman tidak mungkin orang beriman mencuri tapi dia apa itu banyak ya orang bungkus tapi dia berzina orang bungkus tapi dia mencuri iya karena imannya ketika dia berzina ketika mencuri imannya sedang lepas dulu lepas imannya geus terjadi balik deui luriweun mah teu balik deui iman teh gitu makanya itu luar biasa berat oleh karena itu di sini kita lihat didik latih sedikit demi sedikit sehingga bisa menggenggam erat jiwa dan dari memberontak dan mencengkram dengan gigi gerahnya terhadap gejolak-gejolak jiwa ketika fitnah dan musibah itu terjadi. Ya. Berikut adalah cara melatih jiwa agar bersabar. Satu, harus mengetahui hakikat kehidupan dunia. Bagaimana apa saja hakikat kehidupan dunia itu? Itu daerahnya yang sama 37 asal semua dilantik 37 menit. Berapa? 37 menit. Itu terasa tuh ya. Bebas ya. Capek? Tidak habis capek mati. Ya mah karena tinggal kayak tadi gitu. Jemaah. Ya kan hati syukur ke hati lapur biasa oke gitu kan. Kita kembali ke sini. Jadi harus kita memahami bagaimana hakikat dunia baru kita bisa bersabar. Apa hakikat dunia itu? Pertama, ya, memahami dan merenungkan hakikat kehidupan dunia adalah merupakan hal yang bisa menanamkan kesabaran terhadap jiwa. Mengingat bahwa dunia itu adalah satu tempat ujian. Artinya ketika seseorang hidup di dunia tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian dunia gitu. Kalau Anda tidak mau diuji di dalam kehidupan ini, silahkan keluar dari dunia ini. Ya gitu kan, mau diuji hidup teh, mau kalau di dunia karena dunia itu tempatnya ujian. Dan ulah terbayang oleh kita ujian itu selalu buruk. Allah mengatakan wajah lukum bisyari wa khairin fitnah. Dan kami menguji kamu dengan satu kesenangan, kebaikan, juga musibah keburukan dan yang lain. Cuma Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Qayyim mengatakan banyak orang yang terkecoh ketika dia diuji dengan kesenangan. Kenapa? Karena dia tidak merasa bahwa itu adalah ujian. Makanya banyak yang lulus diuji dengan kesengsaraan. Kenapa? Karena dia merasa ujian itu benar-benar usaha berjalan-jalan, ya jangan diuji. Ada kelancar mata raya, itu diuji usaha menjukil, ya satu. Jadi harus memahami bahwa dunia itu adalah tempatnya
Kemudian yang kedua, bahwa dunia itu bersifat sementara, tidak akan kekal abadi. Artinya apa yang ada di dunia ini tidak akan berlangsung lama. Kalau musibah menerimanya, menimpanya, pasti ada waktunya berhenti musibah itu. Gitu saja. Kita mendapatkan kekuasaan, hanya waktunya berhenti. Nuhiji 20 tahun, nuhiji 32, nuhiji mau 1 tahun, nuhiji deh, ukur 2 tahun, nuhiji deh 6 tahun, nuhiji deh 8 tahun, nuhiji deh, berapa? 10 tahunnya, nuhiji karek seberapa? 8. Visi radikal ya, hadinya kan seperti bagi Allah, seperti wayang, tapi tidak hawa dunia ketika masuk ke dalam dunia ini seolah-olah dia akan hidup selamanya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan katsirun minal juhal, banyak orang yang bodoh, yaitu orang yang tergiur dengan dunia meninggalkan akhirat. Apa yang menjadi dasarnya? Karena dia mengatakan dunia dunia mutayakinun. Kenapa dia mengatakan sampai seperti itu? Karena kesenangan dunia itu meyakinkan, langsung cash and carry. Sementara akhirat itu mutasyakikun, masih diragukan. Bapak-bapak mending bidadari, mending model. So orang model hayang bidadari hayang, ternyata hawakna orang tempat. Nanti kita bicara lagi tentang kesabaran yang lain, bagaimana perjuangan sahabat. Sebenarnya saya mau mengutarakan ayatnya terus coba belajar kisah-kisah gitu Pak, biar kita mengetahui bagaimana diri kita itu. Ibnu Qayyim mengatakan ada 4 cara mengenal aib diri kita. Karena kebanyakan manusia itu rata-rata lebih jeli terhadap aib orang lain daripada aib dirinya sendiri. Pepatah kita mengatakan semut di seberang lautan ya jelas kelihatan, tapi gajah di punggung mata tidak kelihatan. Ayo belek batur tinggal jangan tinggali, mana yang gede belek batur tinggali gitu lah. Ya, karena seperti itu kenyataan manusia. Nah, oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan ada 4 cara bagaimana kita mengetahui aib diri kita. 1, dengan kehadiran sahabat terbaik kita yang selalu mengingatkan kita. Itu tuh aib kita tahu. Oke itu salah ini kita. Ternyata sahabat itu bener teh. Nu kudu dideukeutan lain dijauhan. Mau urang mah pakai salah bukan. Iya bos, soalnya tetap kali itu kali kata-kata bareng, kemaksiatan bareng soalnya lain gitu soalnya. Soalnya teman yang senantiasa selalu mendorong kita ketika kita melakukan kebaikan, mengingatkan kita ketika kita mendapatkan keliru. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui aib diri kita? Dari musuh kita, orang yang tidak suka kepada kita, karena orang tidak suka kepada kita pasti akan menjelek-jelekan kita. Dari sanalah kita tahu. Terus aku kasih bapak itu kenal sombong, padahal orang itu sadar asal sombong, cepat sombong, perbaiki pak, lain kanan, perbaiki. Yang mau dikontrol, naon kalau ada yang dikontrol saya sombong, yang mau ketemu saya sombong, tak gitu guys sombong. Dari orang kadang-kadang gitu, anu ria dari setengah karya pada nanti, ya membangun masjid disebut tadi gigi, sombong ria, udah antara sombong pun sodako, udah masuk sodako kemana-mana, hamba Allah weh, kata bohong pada tempat tegur sombong, geria aja teh, udah antara cara disebut kalian penyumbang masjid, hamba Allah weh, ternyata ria, ternyata sadar dalam itu. Kemudian ketiga, bagaimana cara kita mengetahui aib diri kita? Dengan banyak hadir di majelis taklim. Kenapa? Karena ketika disampaikan di majelis taklim oleh mubarik, ustaz dan yang lainnya, kena kata orang teh, kok kena? Tak orang teh salah teh gitu. Begitu kena teh doa apa? Kayak lagi deh. Itu diurang. Nah, kasih tak lain. Justru ketika kasih bukti berarti kita berada di rel itu. Oh, perbaiki. Guru nama nganuun. Asli Pak, ketika saya ceramah bab tentang perceraian, beres ceramah di Tengkorak Pak. Pak Haji, Ustaz, tapi ayo Ustaz ceramah, buat nggak bahas bab eta. Kok maksud guru? Nah gitu Pak Haji, mau cerita, abis teh kamarnya teh jadi ngos, bab tentang perceraian,
saya ini kayak disampaikan oleh ke masyarakat, ini kayaknya bagus Pak Haji, biar masyarakat tahu gitu kan. Jangan kasus percayakan kebalikan luar biasa, biar meredam. Saya pesanan saya, ya Pak Haji, iya, saya mau sesuai dengan ini. Aku mah itu Pak Haji. Tadi teh bapak teh cerai tinggal di tadi, mana yang cerai. Alhamdulillah jadi terjadi itu, bisa dibahas. Luar biasa. Tadi bapak tadi cerai, tadi nama saat kami bikin gaji dari cerai itu. Alhamdulillah bisa dibahas itu jadi terjadi itu. Bisa luas oke Pak. Ya kan? Maka saya nggak suka kalau ada pengajian suka di peserta saya nggak suka. Ada pengajian tuh Pak, kita bahas tentang wanita soleha. Nah gitu Pak, kita cari istri rada gitu. Saya mah tanah di mana tuh kurang gitu, mana kan kurang agar beli sekarang ke rumah majikan. Maka saya malah pernah pesanan gitu, saya diisi soleha. Nggak aja nggak bahas yang wanita soleh, yang nggak boleh wanita apa? Nggak bahas yang lelaki itu soleh. Wanita nggak boleh baca itu begitu Pak. Jadi tahu dipesan. Yang ke berapa tadi? Jadi satu apa? Ya, saya katakannya, gaji ke sekolah teh baru begitu bubar pokok hebat aja Pak Haji, mamnya ditanya kan bubar ke sekolah kamu mau direview di begitu ya. Jadi bagaimana cara mengetahui kita itu? Pertama dari sahabat dekat kita, kedua dari musuh orang yang tidak suka kepada kita, kemudian ketiga ya dari majlis taklim, keempat harus sering membaca kisah-kisah orang terdahulu kemudian dibandingkan dengan diri kita. Sejauh mana, di mana posisi kita dibandingkan dengan mereka. Ketika berbicara ujian, ternyata ada yang lebih berat ujiannya dari kita. Ketika berbicara tentang sesuatu yang ini, ternyata mereka ada yang lebih hebat daripada kita. Akhirnya kita beri kesimpulan tadi ya Pak. Jadi sekali lagi tadi bagaimana mengaku hakikat dunia ini kita ketahui. Satu, dunia tempat ujian. Dua, segala sesuatu yang di dunia ini sebentar, tidak sama. Jadi lalu diuji teh sabar wae kayaknya pasti ya, namanya juga roda berputar. Mungkin sekarang kita sedang di bawah tangke bawah ini. Mungkin sekarang kita sedang di bawah tangke bawah ini ulang gitu itu begitu harusnya gitu ya Pak. Kemudian yang tiga, ini kita harus juga tahu ini bagi orang-orang yang ahli ya Pak ya. Ini mah hikmah luar biasa. Karena dunia itu adalah surga bagi orang-orang kafir, sementara bagi orang-orang mukmin adalah neraka. Maksudnya apa? Kalau orang kafir makan, mereka menurutkan hawa nafsunya jadi seolah-olah surga bagi mereka, segala boleh. Sementara kaum muslimin matangna batur mah cenah cek orang-orang yang anti agama. Agama itu katanya apa? Agama itu katanya mengkan apa? Kemajuan segala kemenang, itu temenang, itu temenang, itu temenang. Apa dilarang? Matangna cenah. Itu untuk beragama tuh seperti itu. Itu Pak, matangna bagi orang beriman mah. Nah, itu kan dunia ini. Kemudian selanjutnya tadi ya, kesenangan yang menipu. Tuh, mulai ada dunia begini. Ketika miskin, kayaknya saya kalau kaya senang. Geus kaya, nah lieu tuh. Aya nu beuleuhan teu bisa sare, Pak. Cenah bisa lieu teh. Sabua itu biasa ngomong. Pagi kirang naon itu padanya iman di sana, kata itu bisa sare. Nah, hutang lagi 13 miliar kumaha. Jika ini masyarakat kurang lain itu bisa sare kita lagi mah itu bisa hamdan masyarakat di goruan sumur teh aduh tidak bisa hamdan dari rumah pasangka ya pasangka ya orang miskin tuh orang yang kaya nyangka kayaknya dia senang kaya ya begini orang miskin kepada orang kaya yang karena senang belum tentu orang kaya karena miskin yang karibu padahal gitu. Tahu, Pak, mau saya sampaikan. Ada satu hadis yang satu atas. Lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Judulnya mengatakan tentang bagaimana seharusnya kita mengayomi orang-orang miskin dan yang lain. Hadis begitu. Rasul mengatakan,
Untu ala abwabil jannah, kata Rasul. Aku berdiri di depan pintu surga. Bayang ya, tak bayang ya. Rasul berdiri di depan pintu surga. Fa idza amatu man tabarahu, maka ketika aku melihat kebanyakan orang-orang yang masuk ke dalam surga tersebut, al-fuqara wal masakin, mereka orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Wa ashabul jannah, sementara orang-orang kaya mahbusun, mereka masih terhalang, mereka masih di belakang. Orang miskin duluan. Hadis yang lain mengatakan nisful yaum, setengah hari orang miskin itu duluan. Setengah hari di akhirat berapa tahun? 500 tahun orang miskin mendahului orang kaya. Tuh. Mata menikut, menik miskin. Anggar we terobah orang. Anggar we yang bergerak. Disebutkan hadis itu jelas keutamaan orang miskin. Kata hadisnya tentang keutamaan orang miskin. Ngomong hadisnya juga sok. Allah itu hadisnya benar Pak. Dina hadisnya Allah suka terhadap orang miskin yang bersabar. Tapi Allah lebih suka kepada orang kaya bersyukur. Jadi miskin benar-benar. Oh, hadis kata. Kurang ya. Artinya begini Pak, ya, bisa jadi orang dalam sudut pandang kacamata manusia dia sengsara hidupnya dan lain, tapi nanti di hadapan Allah bisa jadi orang itu lebih mulia kedudukan. Bagaimana Wais Al-Qarni, bagaimana termasuk sahabat yang tadi ya, yang secara sudut pandang manusia sampai sahabatnya mengatakan, nikmat apa yang telah Allah berikan sehingga kau mengatakan, ya Allah, kau telah diberikan aku dari seluruh makhluk yang telah kau ciptakan, sementara kaki tangan buntu, mata buta, ya hanya lisan saja. Tapi jauh ya, kesabaran orang itu melampaui pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dengan dipaparkan tentang ini kita senantiasa bisa selalu apa? Ya, sabar menghadapi segalanya. Baik, mohon maaf apabila banyak kegelapan kekurangan. Kita akhiri dengan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Qul qul hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru sedikit sebetulnya yang dari sabar itu, tapi begitu luar biasanya sabar itu kalau kita bahas. Dan barangkali boleh saja kalau dibuka pertanyaan, barangkali ada dari antara jemaah yang ingin menanyakan sesuatu pada Ustaz, mumpung ada di sini. Kalau udah di rumahnya susah. Ya silakan Bapak-bapak, kalau ada yang ingin bertanya. Mending teu aya, mending teu. Enggak? Ada Pak? Ada. Satu, kedua. Ayo. Enggak apa-apa. Mengapa? Win-win menghadapi sabar. Win-win solution menghadapi kesabaran. Win-win solution menghadapi kesabaran. Aduh, tadi saya belum jelaskan ya bagaimana sabar dari segi istilah tadi ya. Baru tadi saya bahasa gitu kan. Yang disebut dengan istilah yang disebut dengan sabar itu adalah habsun nafsi bima ya'tabidul aqlu wasyar'i. Ya. Jadi yang disebut dengan sabar itu ketika kita mengendalikan jiwa kita, diri kita, pertimbangannya syariat dan pertimbangannya akal kita. Jadi bagaimana akal menyerap harus bagaimana, syariat memperistilahkannya harus bagaimana. Nah itu seperti makanya sabar itu bukan dia. Jadi sabar itu bukan ini bukan sabar, ya. Jadi itu disebut sabar. Bagaimana akal kita berpikir, bagaimana syariat mendorong kita. Kayak sabar, win-win solution. Ya, jadi maaf ya sedikit kita misalkan ya pan ayat yang lain secara umum, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga begitu Allah tidak akan berubah satu kaum sebelum satu kaum itu berubah dirinya sendiri. Upaya usaha kita seperti itu. Jadi manusia itu berusaha berupaya sesuai dengan kemampuannya, nanti semua akan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manusia itu adalah makhluk yang senantiasa selalu bereksplorasi, apalagi kaum muslimin. Kaum muslimin mah temenan kuleun, temenan cicinya, tidak boleh merasa dalam satu hati seperti harus terus seperti
seperti apa. Tapi tadi pertimbangan apa? Akal kita dan syariat. Bagaimana cek akal, bagaimana cek syariat, seperti itu. Begitu. Dan harus didahulukan mana tadi? Ketika akal bertolak belakang dengan syariat, maka yang didahulukan adalah syariat. Kenapa demikian? Karena itu adalah, ya kan, keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu kan seperti itu. Jadi mulai ada usaha menghadapinya, sekuman, bertumbuh bereksplorasi. Maka saya senang tuh, saudara saya Pak Agus ya, Surabi teh bagaimana Surabi teh berpolos, memakai teh apa? Bulan gitu. Atau Surabi oncom, akhirnya membantu. Ini sekalian promosi dan ini lain promosi yang datang puasa ya. Begitu nanti jadi sumpah apa sponsor, jadi kan begitu. Saya suka kenapa bereksplorasi, rasa bure, nusana seperti itu. Tak pernah kisah manusia mana dibebaskan oleh Allah. Bala-bala terulah tidak kol, wortel, coba bereksplorasi itu, tidak kabel, sudah begitu di dahan berdak, cekur gitu kan. Nah, benar Pak seperti itu. Nah, makanya nanti coba bayangkan nanti bab sabar itu nyangkut semua Pak. Karena sabar dan kemampuan semuanya termasuk usaha kita, termasuk apapun, termasuk semuanya. Ada sabar di sana, ada ikhlas di sana, tawakal di sana dan yang lain. Itu ya Pak ya. Ya, jadi untuk kita win-win solutionnya seperti itu. Sabar itu akal kita berpikir, ini kita berpindah, kemudian syariat bagaimana menuntun kita. Kenapa syariat menuntun kita? Itulah yang menyelamatkan kita. Itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Barangkali masih ada. Biasanya ada istilah ini kalau ibu-ibu. Tidak ada yang batas. Namun tadi ya. Jadi kusabab istri kuat. Jadi dia dalil sorangan gitu. Apa tadi ya? Pahalanya itu sabar itu apa? Tanpa batas. Karena sabarnya juga tidak ada batasnya. Kusabab kurangnya sekuat dia dalil, lain dalil seorang namun sabarnya cina aya batasna. Lumpat teh karena karena sirup, jauh karena sirup boleh teh. Sirup oke cina dijejak-jejak teuing pencet. Teh dalil, di urang bukan seperti itu. Sabar pada jiwa ya. Akal terus berpikir syariat bagaimana terus menuntut seperti itu. Nanti ya, insya Allah kita mudah-mudahan pertemuan kita bisa ada ya, insya Allah ya. Kita berbicara lagi dengan sahabat yang sangat luar biasa, heroiknya, kesabarannya dalam perjuangan menegakkan syariat Islam. Termasuk diantaranya nanti mudah-mudahan. Kayak di lah karena kisi-kisi nanti namanya kayak jili Nah itu jaringannya. Jadi karena pembukaan sabar. Nanti pada pertemuan berikutnya kaji lagi. Mudah-mudahan sih saya. Amin. Nah itu poin hadirin saya bahwa sabar itu tidak batas lah. Jadi tong istilah sabar tidak batas. Hilangkan istilah itu. Sabar itu tidak ada batasnya. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Insya Allah apa yang tadi Ustaz sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam hal kesabaran mudah-mudahan meningkat, apalagi kita sedang dilatih dalam bulan Ramadan ini untuk senantiasa bersabar. Itu saja mungkin yang kita bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kita tutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas